Oke, kita sudah lengkap ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, teman-teman? Semangat ya. Sudah menyusun tentunya ya sesuai dengan pedoman atau panduan ya yang telah disepakati atau telah diberikan. Baik, karena ini cuma 2 JP dan kebetulan ada juga tadi apa namanya eh, kendala ya yang eh, menghabiskan waktu kurang lebih 20 25 menitan ya kurang lebih ya. Nah, jadi kita mungkin agak lewat-lewat sedikit dari jadwal karena kebetulan juga saya ada jadwal untuk moderator di apa namanya sosialisasi untuk pelatihan CPNS ini. Jadi mungkin nggak bisa juga sampai jam berlama-lama ya. Jadi kita kan ada 3 kali nih, 3 kali coaching ya sebelum seminar. Nah, tentu kita bagi saja untuk apa namanya presentasi. Jadi ke coaching ini yang pertama tentu bukan dari saya ke Anda ya, tapi Anda ke saya. Jadi saya bisa lihat apa yang sudah dikerjakan seperti itu. Nah, kita mungkin biar tidak saling tunjuk-tunjukkan, kita mulai saja sesuai dengan nomor urut, gitu ya. Sesuai dengan nomor urut. eh, Tolong perhatikan durasi karena tentu kan ada masukan dari saya untuk semua. Jadi kita bimbingannya sekaligus. Nanti saya mencoba mencatat apa hal-hal yang misalnya perlu disempurnakan di peserta nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi nanti di akhir saya akan memberikan masukan-masukan. Syukur-syukur semua sudah eh, sesuai kan? Kalau sudah sesuai kan berarti tinggal melanjutkan ke berikutnya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja barangkali eh, nomor 1 ya, nomor urut 1. Nanti saya itu berurut 2, 3, 4 sampai 10. Oke, silakan. Nomor 1 siapa? Saya Ibu Ah, Salis. oke, boleh nanti sekalian ditampilkan Ya, ya. oke, baik Ibu. Ini dalam bentuk file Word tidak File apa-apa nggak Ibu? Word, iya memang langsung Oke, Word-nya jadi kayak bimbingan gitu. oke, Ya, siap Ibu. Saya izin share screen. ya silakan. Udah masuk belum? Belum ya? Bentar. Hmm, udah ya. Baik Ibu, di sini saya akan eh, mempresentasikan terkait apa yang telah saya kerjakan dari mulai bab 1 pendahuluan dan bab 2 rancangan aktualisasi. Oke, jadi latar belakang dari aktualisasi yang akan saya lakukan ialah Indonesia itu merupakan negara yang memiliki cita-cita besar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan tujuan ini adalah keberadaan aparatur sipil negara, khususnya pegawai negeri sipil, yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. PNS sebagai motor birokrasi negara diharapkan memiliki kemampuan profesional, integritas, serta efisiensi dalam melaksanakan tugas negara. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap peningkatan kualitas dan kinerja PNS semakin tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan modernisasi. Nah, salah satu tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas PNS ini adalah pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penerapan
teknologi dalam sistem pemerintahan ini menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kinerja PNS dalam melayani masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi saat ini yang berkembang yang sangat pesat itu ditandai dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network atau internet, yang mana dengan hadirnya era 4.0 itu menuntut adanya perubahan waktu yang begitu cepat sehingga memberikan dampak pada perkembangan pelayanan publik di pengadilan. Nah, Mahkamah Agung ini sebagai lembaga peradilan dengan sigap menjawab tantangan tersebut melalui inovasi-inovasi layanan pengadilan. Salah satu inovasi yang sedang berkembang di Mahkamah Agung adalah adanya e-Berpadu, yaitu elektronik berkas pidana terpadu. Jadi, e-Berpadu ini itu merupakan perwujudan sistem peradilan pidana secara elektronik yang dikenal dengan e-court pidana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Nah, Pengadilan Negeri Pati merupakan salah satu instansi peradilan di bawah Mahkamah Agung yang telah menerapkan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik sesuai dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tersebut. Nah, dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pati telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang dituangkan dalam berbagai peraturan baik yang bersumber dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, maupun kebijakan-kebijakan yang telah ditertibkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati. Salah satu penerapan layanan administrasi secara elektronik yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Pati yaitu adalah layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi e-Berpadu. Melalui sistem e-Berpadu diharapkan masyarakat yang hendak mengajukan permohonan izin pinjam pakai barang bukti mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan bisa dilakukan mandiri secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Nah, hal ini tentunya akan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana. Namun, sistem aplikasi e-Berpadu ini itu masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui baik dari segi tersampainya informasi tersebut ke masyarakat ataupun tata cara penggunaan dari aplikasi tersebut, sehingga masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari adanya aplikasi tersebut. Nah, salah satu kegiatan pada pelatihan dasar CPNS ini adalah mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, peserta latsar harus mampu mengidentifikasi isu yang ada pada satuan kerja. Nah, untuk menjawab tantangan isu sebagaimana problem yang ada di Pengadilan Negeri Pati terkait layanan izin pinjam pakai barang bukti yang sekarang itu bisa dilakukan secara online dan masyarakat itu banyak yang belum tahu, maka di sini saya berinisiatif untuk mengaktualisasikan nilai dasar dan fungsi ASN dengan membuat optimalisasi informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui video tutorial penggunaan e-Berpadu dan brosur pada Pengadilan Negeri Pati. Nah, dengan adanya optimalisasi tersebut, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait layanan izin pinjam pakai barang bukti di pengadilan bisa dilakukan secara online atau mandiri melalui aplikasi e-Berpadu, sehingga memudahkan masyarakat, khususnya pengguna layanan, dalam mendapatkan surat penetapan izin pinjam pakai barang bukti dari pengadilan. Untuk tujuannya, ini untuk mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak buat perubahan satuan kerja, yaitu melalui ide kreatif dan kegiatan kreatif mengenai optimalisasi informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui video tutorial. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bagi peserta diklat, yang pertama adalah sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2024. Yang kedua, membangun karakter yang senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, kesiapsiagaan dalam membela negara sebagai bentuk implementasi nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas fungsinya di organisasi, khususnya di Pengadilan Negeri Pati, agar dapat menjadi ASN yang profesional dan berintegritas, serta menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyusun aktualisasi secara sistematis, inovatif, dan solutif. Adapun untuk manfaat bagi Pengadilan Negeri Pati, yaitu terselesainya salah satu isu yang terdapat dalam pelaksanaan informasi di Pengadilan Negeri Pati. Yang kedua, membantu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Pati melalui pengoptimalan pemberian informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan. Nah, untuk bagi masyarakat,
manfaatnya adalah pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan secara online. Nah, untuk ruang lingkupnya, ini yang pertama pelaksanaan aktualisasi nilai dasar profesi ASN dilakukan di Satuan Kerja Peserta, yaitu Pengadilan Negeri Pati yang beralamat di Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3 Pati, Jawa Tengah. Yang kedua, video tutorial dan brosur layanan izin pinjam pakai barang bukti bisa diakses oleh pengunjung Pengadilan Negeri Pati dan petugas pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Pati. Yang ketiga, kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang akan dibuat, yaitu melakukan konsultasi pada mentor, yaitu kebetulan di sini mentor saya adalah Ketua Pengadilan Negeri Pati, dan sosialisasi penggunaan video tutorial dan brosur layanan izin pinjam pakai barang bukti kepada petugas PTSP, serta publikasi ke media sosial Pengadilan Negeri Pati. Nah, di sini masuk ke bab kedua, rancangan aktualisasi. Nah, saya selaku penulis di sini ditempatkan di bagian kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Pati. Nah, dari hasil pengamatan isu-isu yang berkembang, itu ada 5 isu yang saya peroleh selama di Pengadilan Negeri Pati selama menjalankan tugas. Yang pertama, belum optimalnya informasi mengenai pelayanan izin pinjam pakai barang bukti pada Pengadilan Negeri Pati. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengisian register di kepaniteraan pidana. Yang ketiga, belum optimalnya waktu penginputan limpah berkas perkara pidana. Yang keempat, belum optimalnya pengarsipan laporan monitoring dan evaluasi monek di kepaniteraan pidana. Dan yang kelima, kurang inovasi penomoran perpanjangan penahanan. Nah, dari analisis isu, dari kelima isu yang saya temukan tadi, ini kemudian saya analisis menggunakan APKL. Nah, dari kelima isu ini saya tapi menggunakan APKL, yaitu A di sini adalah dengan memperhatikan 4 faktor: aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dan di sini yang memenuhi syarat, ini ada 3, yaitu yang pertama, belum optimalnya informasi mengenai layanan izin pinjam pakai barang bukti. Terus kemudian, belum optimalnya pengisian register di kepaniteraan pidana. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengarsipan laporan monitoring dan evaluasi atau monek di kepaniteraan pidana. Kemudian, dari hasil analisis isu aktual dengan menggunakan APKL tersebut, saya lapis lagi dengan menggunakan analisis USG. Nah, di sini USG. Nah, dan dari hasil lapisan menggunakan USG ini diperoleh sudah ada peringkatnya, ada 1, 2, dan 3. Dan peringkat pertama di sini ada pada nomor 1, yaitu belum optimalnya informasi mengenai layanan izin pinjam pakai barang bukti di kepaniteraan pidana. Nah, dari tabel matriks USG yang diperoleh kesimpulan bahwa isu belum optimalnya informasi mengenai pelayanan surat izin pinjam pakai barang bukti ini memiliki skor tertinggi sehingga diprioritaskan untuk segera dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dalam aktualisasi ini saya mengangkat judul optimalisasi informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui video tutorial penggunaan e-berpadu dan brosur pada Pengadilan Negeri Pati. Kemudian selanjutnya adalah argumentasi terhadap core issue yang terpilih. Jadi di sini untuk menemukan core issue yang terpilih dengan analisis USG, kemudian saya menganalisis isu tersebut menggunakan pendekatan fishbone. Nah, di sini ada 4 kriteria. Di sini ada penyebab. Ya, yang pertama dari sisi materialnya, itu belum adanya alat informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian dari segi metodenya, itu sosialisasi tidak menjangkau masyarakat, khususnya penggunaan layanan. Yang ketiga dari segi atau orangnya, itu masyarakat khususnya pengguna layanan tidak mengetahui alur pelayanan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian dari segi
mesin atau teknologi. Nah, di sini pengajuan izin pinjam pakai barang bukti ini bisa dilakukan secara online melalui e-Berpadu. Namun masyarakat ini belum banyak yang tahu terkait aplikasi e-Berpadu ini. Untuk penjelasannya di sini ini dari segi manusianya, men, masyarakat khususnya pengguna layanan tidak mengetahui alur layanan izin pinjam pakai barang bukti sehingga menyebabkan salah langkah ketika akan menggunakan layanan. Kemudian dari segi materialnya, belum adanya alat informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti yang informatif dan mudah dipahami masyarakat seperti video tutorial dan brosur. Kemudian dari segi mesinnya atau teknologi, ini layanan pengajuan izin pinjam pakai barang bukti ini sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-Berpadu. Namun aplikasi ini belum banyak diketahui masyarakat, termasuk layanan yang ada di dalamnya, seperti pengajuan elektronik izin pinjam pakai barang bukti. Dan selanjutnya ini adalah metodenya atau caranya. Jadi dalam eh, sosialisasi izin pinjam pakai barang bukti yang sudah bisa dilakukan secara online melalui e-Berpadu ini itu belum menjangkau masyarakat umum khususnya pengguna layanan. Sehingga pengguna layanan ketika ingin mengajukan izin pinjam pakai barang bukti harus datang langsung ke pengadilan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kreatif pemecah isu yang akan penulis lakukan yang pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan, mentor. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oh, mohon maaf Ibu, ini yang kedua kemarin saya ganti. Yang kedua ini membuat, yang kedua ini membuat video tutorial mengenai informasi alur pelayanan izin pinjam barang bukti melalui video penggunaan e-Berpadu. Kemudian yang ketiga membuat brosur mengenai informasi alur layanan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian yang keempat ini berkoordinasi tim IT di tim IT di Pengadilan Pati untuk mengupload video tutorial dan brosur di website Pengadilan Negeri Pati. Kemudian yang kelima adalah sosialisasi. Nah, untuk tabel materi pelajaran aktualisasinya di sini ada kegiatan dan tahap-tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu mengkomunikasikan rancangan aktualisasi kepada pimpinan selaku mentor. Nah, tahapan kegiatannya di sini yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor terkait pelaksanaan persiapan rancangan aktualisasi. Terus kegiatan yang kedua adalah mengajukan rancangan aktualisasi kepada mentor. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor tentang rancangan aktualisasi final. Kemudian untuk yang kedua, langkah kreatif yang kedua, pembuatan video tutorial, informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti dengan yang pertama membuat konsep video tutorial, informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti melalui e-Berpadu. Nah, di sini nanti outputnya eh, dapat konsep video tutorial, informasi layanan pinjam pakai barang bukti. Untuk selanjutnya, ini mendesain video, kemudian berdiskusi dan meminta masukan terhadap desain video tutorial informasi layanan pinjam pakai barang bukti. Dan yang selanjutnya konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor. Kemudian kegiatan kreatif yang ketiga yaitu pembuatan brosur informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti. Untuk kegiatannya yang pertama mendesain brosur, kemudian membuat QR code, ya formulir pengajuan izin pinjam pakai barang bukti dan memasukkannya ke dalam brosur. Dan yang ketiga, konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor terhadap desain brosur yang telah dibuat. Selanjutnya, mencetak brosur. Kemudian yang keempat, mengunggah video tutorial dan e-brosur informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti di website Pengadilan Negeri Pati. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya yang pertama mengkomunikasikan kepada tim pengelola website
Selanjutnya, mengunggah video tutorial eh, dan brosur ke website pengadilan. Dan kegiatan kreatif yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi kepada petugas PTSP di Pengadilan Negeri Pati mengenai alur informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti. Nah, untuk tahap-tahapannya, yang pertama saya akan mempresentasikan prosedur informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi dengan petugas PTSP untuk turut mensosialisasikan informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti. Nah, untuk outputnya adalah ini kalau saya jelaskan satu-satu nanti waktunya terbatas nggak Ibu. Jadi saya ambil sampel aja di sini. Yang pertama kan mengomunikasikan rancangan aktualisasi kepada pimpinan selaku mentor. Nah, di sini ada tahap-tahapannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk output atau hasilnya di sini saya akan mendapatkan sesi judul. Nah, untuk keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, itu yang pertama ini ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, saya akan mengkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan secara sopan guna memberikan kepuasan kepada mentor. Hal ini merupakan wujud dari nilai mata pelatihan berorientasi pelayanan. Kemudian ada nilai mata pelatihan akuntabel. Saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan secara transparan dalam rangka melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi yang merupakan wujud dari nilai mata pelatihan akuntabel. Kemudian yang ketiga, kompeten. Di sini saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan dengan hasil kegiatan terbaik saya sebagai wujud melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik yang merupakan implementasi dari mata pelatihan kompeten. Kemudian yang kelima, harmonis. Yang keempat, saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan secara selaras dengan kesibukan beliau untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai implementasi nilai mata pelatihan harmonis. Kemudian selanjutnya adalah loyal. Saya akan berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai wujud komitmen yang merupakan penerapan dari nilai mata pelatihan loyal. Selanjutnya adalah adaptif. Saya akan berkonsultasi kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan dengan ide-ide inovatif sehingga ide tersebut dapat menjawab perubahan yang sedang terjadi, merupakan implementasi dari nilai mata pelatihan adaptif. Kemudian selanjutnya kolaboratif, saya akan berkonsultasi kepada mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan sebagai langkah sinergi untuk menghasilkan nilai tambah dalam penyusunan kegiatan kreatif merupakan implementasi dari nilai mata pelatihan kolaboratif. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi di sini, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu terwujudnya pengadilan negeri yang agung. Kemudian selanjutnya adalah penguatan nilai organisasi. Di sini em, melakukan konsultasi dengan atasan berkontribusi terhadap penguatan nilai organisasi seperti keterbukaan terhadap rancangan aktualisasi, juga menyampaikan pertanggungjawaban hasil rancangan aktualisasi kepada atasan adalah gambaran nilai akuntabel. Dan bentuk upaya saling mendukung dalam menjalankan tugas sebagai nilai kolaboratif. Selanjutnya ini saya skip untuk sampai di rancangan matriks. Nah, ini untuk schedule kegiatannya. Yang pertama, kegiatan yang pertama melakukan konsultasi kepada mentor terkait pelaksanaan persiapan rancangan aktualisasi. Ini saya saya akan lakukan di minggu pertama. Untuk kegiatan pertamanya di minggu pertama, kemudian yang kedua ini membuat konsep video tutorial, membuat desain video tutorial dan berdiskusi dan meminta masukan terhadap desain video tutorial, kemudian konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor terhadap desain video tutorial. Ini akan saya lakukan di minggu pertama, minggu pertama juga. Kemudian selanjutnya ini kegiatan eh, yang ketiga yaitu mendesain brosur
membuat QR code dan konsultasi, serta meminta persetujuan kepada mentor, dan mencetak brosur. Ini akan saya kerjakan di minggu ketiga bulan November. Kemudian selanjutnya adalah mengkomunikasikan kepada tim pengelola website dan mengunggah video tutorial dan e-brosur ke website Pengadilan Negeri Pati. Ini akan saya kerjakan di minggu pertama, di minggu keempat. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir itu sosialisasi. Ini akan saya kerjakan di minggu kelima. Demikian eh, rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingannya Ibu. Ya, baik Mbak Sulis, terima kasih. Boleh di stop share dan dilanjutkan dulu dengan peserta berikutnya, gitu ya. Jadi biar nanti sekalian. Monggo nomor 2 siapa? Saya Ibu izin Ya, share screen ya Bu. ya silakan. Saya izin mempresentasikan bab 1 terlebih dahulu ya Bu. Ya, Apakah sudah terlihat teman-teman? belum sih, tapi masih loading kayaknya ya. Iya Bu, sebentar ya Bu. Sinyal saya Ya, apakah sekarang sudah terlihat? kalau di saya belum sih Mbak. Belum. Ayo, sudah, sudah. Ya, silakan dimulai. Dari bab 1 pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa aparatur sipil negara adalah profesi pegawai negeri sipil yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang ASN wajib memiliki kesiapsiagaan bela negara, menjunjung tinggi nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat kesatuan bangsa. Sesuai dengan fungsi ASN tersebut, eh, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat pemersatu bangsa dengan nilai ASN berakhlak, pemerintah Indonesia menyarankan supaya seluruh ASN menerapkan nilai tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya. Salah satu bentuk pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang, yakni dengan diadakannya wadah untuk masyarakat menyalurkan kritik dan sarannya melalui survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilum nomor 1230 DJU SKHM 02.3/4/2021 tentang pemberlakuan aplikasi survei pelayanan elektronik atau SISUPER bagi Dirjen Badilum dan peradilan di bawahnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dari Dirjen Badilum, yaitu PT dan PN, dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat bagi para pencari keadilan. Kepuasan pelayanan kepada masyarakat dapat diketahui dari hasil survei pelayanan melalui aplikasi SISUPER. Tetapi ada kendala berupa kurang banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam mengisi survei, serta belum tersedianya petugas pengisi anjungan survei, sehingga kritik dan saran belum diaspirasikan oleh masyarakat secara maksimal. Pada Pengadilan Negeri Pemalang masih ditemukan isu terkait belum optimalnya pelayanan pengadilan. Untuk mewujudkan nilai-nilai ASN berakhlak dan mewujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat di pengadilan, maka dibuatlah rancangan aktualisasi
yang berjudul Optimalisasi Pengisian Survei Melalui Aplikasi SiSuper menggunakan Quick Response Code atau QR di setiap meja pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Pemalang. Adapun tujuan dari laporan aktualisasi ini yaitu sebagai implementasi dari ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, serta kedudukan ASN, manajemen ASN, dan smart ASN. Tujuannya yang pertama, bertanggung jawab serta mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan dengan prinsip negara demokrasi. Yang ketiga, selalu berusaha mengembangkan kompetensi agar dapat mengerjakan tugas yang selalu berubah. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terus melakukan inovasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Membentuk karakter sikap dan moralitas CPNS yang profesional, kreatif, inovatif, gigih, teguh, agility, serta flexibility, karena menghadapi isu dan tantangan dapat menemukan solusi atau kegiatan yang bisa menyelesaikan isu tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan inovasi dalam teknologi informasi menggunakan QR Code dan mencerdaskan masyarakat agar bisa menggunakan teknologi juga dengan mengisi survei. Manfaat bagi peserta yaitu mampu mengaktualisasikan perilaku bela negara melalui nilai-nilai berakhlak, mengasah kompetensi penulis dalam mengasah suatu isu atau permasalahan, serta memberikan pemecahan masalah, kemudian memberikan kontribusi pada Pengadilan Negeri Pemalang. Manfaat bagi organisasi yaitu mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi, kemudian menunjang kinerja organisasi dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan. Bagi unit kerja, manfaatnya yaitu terselesaikannya salah satu isu yang terdapat pada PTSP Pengadilan Negeri Pemalang berupa adanya barcode survei yang memudahkan penyampaian kritik dan saran masyarakat karena belum efektifnya mesin anjungan. Kemudian sebagai bentuk pengamalan nilai organisasi Pengadilan Negeri Pemalang, yaitu nilai profesional, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengevaluasi kinerja dan pelayanannya. Bagi masyarakat, memiliki manfaat meningkatkan kinerja pengadilan, melayani masyarakat dengan baik, memberikan kemudahan bagi pengisian e-survei agar bisa diisi melalui handphone. Adapun ruang lingkup dari aktualisasi ini yaitu aktualisasi akan dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Negeri Pemalang. Yang kedua, rancangan aktualisasi dilaksanakan selama proses habituasi kurang lebih 14 hari. Selanjutnya, isu-isu strategis yang dibahas pada aktualisasi ini berkaitan dengan optimalisasi teknologi informasi terkait survei pelayanan elektronik Mahkamah Agung, yaitu aplikasi SiSuper. Sekian presentasi saya bab 1. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, Ibu. Silakan lanjut dulu nomor 3. Baik, Ibu, izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Septian Saruntikantoro, untuk mempresentasikan proposal bab 1 terkait rancangan aktualisasi. Untuk latar belakang sendiri, saya membahas terkait, pertama di sini terkait kekuasaan negara menyelenggarakan keadilan itu dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman, sebagaimana tersebut di sini. Kemudian peraturan tentang kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Peraturan umum tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 45 dan dilanjutkan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Agung dalam pasal 24A yang terdiri dari 5 ayat. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer. Lembaga tinggi negara ini juga disebut sebagai pengawal undang-undang atau Guardian of the Law, Indonesian Law. Kemudian lanjut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan
tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sedangkan untuk peradilan umum dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi peradilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi tersebut. Kemudian ada pengadilan negeri dan pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Di dalam pengadilan negeri sendiri terdapat beberapa pengadilan khusus yaitu pengadilan ekonomi, pengadilan anak, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hukum industrial, pengadilan lalu lintas, pengadilan niaga, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkup tata usaha negara adalah pengadilan pajak dan pengadilan perburuhan. Kemudian dalam lingkungan peradilan agama terdapat pengadilan khusus yang berlaku di wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yaitu Mahkamah Syariah Aceh. Untuk Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan yudisial terakhir dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Mahkamah Agung juga berperan sebagai pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawahnya. Untuk fungsi dan tugas Mahkamah Agung ada 4 fungsi utama yaitu kasasi adalah untuk memutuskan perkara yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan tinggi namun pihak yang merasa dirugikan mengajukan kasasi. Kemudian ada peninjauan kembali yaitu fungsi memeriksa kembali perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap apabila ada bukti baru atau novum atau kesalahan dalam penerapan hukum. Ketiga, fungsi pengawasan adalah fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas pengadilan-pengadilan di bawahnya yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus seperti PT UN, PA, serta pengadilan militer. Keempat adalah fungsi pembinaan, yaitu fungsi Mahkamah Agung memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim-hakim di bawahnya untuk memastikan standar integritas dan profesionalisme. Untuk struktur organisasi tersendiri, Mahkamah Agung terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua, dan kamar-kamar yang dibagi menjadi beberapa seperti Kamar Pidana, Kamar Perdata, Tata Usaha Negara, Agama, dan Militer. Setiap kamar dipimpin oleh ketua kamar yang bertanggung jawab mengurus perkara di bidangnya masing-masing. Untuk tantangan dan perkembangan, MA menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya termasuk beban perkara yang sangat banyak, isu transparansi, dan kebutuhan peningkatan profesionalisme serta integritas. Beberapa inisiatif reformasi telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas seperti penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan atau ECOT dan upaya mempercepat penyelesaian perkara. Kemudian dalam lingkup Mahkamah Agung sendiri terdapat selain hakim ada pegawai-pegawai yang merupakan SN di lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi peradilan Indonesia. ASN di Mahkamah Agung terdiri dari beberapa jenis pegawai mulai dari pegawai administrasi hingga tenaga teknis yang bertanggung jawab mendukung pelaksanaan tugas kehakiman. Sebagai salah satu unsur penting dalam manajemen kepegawaian, absensi atau kehadiran pegawai memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kinerja dan produktivitas. Kehadiran sip- Kehadiran yang disiplin mencerminkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Di lingkungan kerja penulis, absensi pegawai masih menjadi permasalahan yang sering ditemui. Beberapa pegawai tidak secara konsisten hadir tepat waktu atau tidak melaporkan ketidakhadirannya sesuai prosedur. Hal ini mengakibatkan penurunan efektivitas pelayanan publik dan berdampak pada distribusi beban kerja yang tidak merata. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan absensi memperburuk situasi di mana monitoring dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Sebagai CPNS sedang menjalani latsar, penulis melihat pentingnya menyusun rancangan aktualisasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip ASN yang berintegritas, profesional, akuntabel. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan disiplin absensi di unit kerja penulis. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama meningkatkan disiplin kehadiran pegawai di unit kerja, kedua adalah menerapkan sistem absensi berbasis teknologi untuk meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan pelaporan. Kemudian ketiga, membuat prosedur pengawasan absensi yang lebih akuntabel dan transparan. Untuk manfaat sendiri ada beberapa manfaat yang diharapkan dari rancangan aktualisasi ini. Bagi instansi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik karena distribusi beban kerja yang lebih merata. Kemudian bagi pegawai meningkatkan disiplin dan akuntabilitas pegawai terhadap tanggung jawabnya.
Kemudian bagi penulis sendiri adalah memberikan pengalaman dalam menerapkan kebijakan disiplin absensi yang dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Untuk ruang lingkup rancangan aktualisasi ini dilaksanakan dalam ruang lingkup yang terbatas pada unit kerja tempat penulis bertugas. Lingkup utama dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek berikut, yaitu pertama unit kerja. Pelaksanaan rancangan aktualisasi ini akan difokuskan pada unit kerja penulis yang merupakan bagian dari instansi pemerintah. Kemudian sistem absensi. Rancangan ini meliputi pengelolaan dan pengawasan absensi berbasis teknologi, baik yang bersifat manual maupun elektronik seperti absensi fingerprint atau melalui aplikasi absensi online yang sudah ada di instansi yaitu SIKEP untuk di Mahkamah Agung. Subjek pelaksanaan adalah rancangan ini melibatkan seluruh pegawai di unit kerja baik ASN maupun tenaga kontrak atau PPN-PN yang memiliki kewajiban untuk melakukan absensi harian. Untuk batas waktu pelaksanaan sendiri, implementasi rancangan ini akan dilakukan selama aktualisasi Latsar yang berlangsung selama periode Latsar ini. Kemudian keterbatasan teknologi dan infrastruktur rancangan ini juga akan mempertimbangkan kesediaan teknologi yang ada di unit kerja penulis seperti perangkat absensi dan juga jaringan internet serta potensi kendala teknis yang mungkin terjadi selama implementasi. Kurang lebih demikian Ibu presentasi rancangan aktualisasi bab 1 saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ayo lanjut berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan Waalaikumsalam. rancangan aktualisasi saya bab 1, Ibu. Sekarang hmm? Itu sebelah mana? Jadi Bu, untuk rancangan aktualisasi saya, judul optimalisasi informasi dan layanan bantuan hukum Puspakom secara online di pengadilan negeri. Yang pertama ialah latar belakang pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum mensyaratkan bahwa kedudukan seluruh warga negara ialah sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Negara hukum harus menjamin persamaan derajat serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia sehingga semua warga negara memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Persamaan di hadapan hukum harus disertai dengan persamaan perlakuan atau equal treatment. Salah satu contohnya adanya persamaan perlakuan adalah dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh keadilan. Masyarakat tidak mampu merasa awam apabila berperkara di pengadilan, maka dibutuhkan suatu lembaga untuk memberikan tenaga, pikiran hukum, dan karya hukum untuk membantu pihak yang sedang berperkara dan membutuhkan bantuan. Maka dengan adanya upaya negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai wujud akses terhadap keadilan melalui Pusbakum. Bantuan hukum atau Pusbakum adalah ruang yang disediakan pada setiap pengadilan bagi pemberi bantuan hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum seperti pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta penyediaan informasi mengenai daftar organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan atau organisasi bantuan hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Pati telah memiliki peran yang sangat besar untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu
Namun hal tersebut masih terkendala jadwal pelayanan dan keterbatasan anggota Posvakum yang ada di meja pelayanan hukum untuk memberikan bantuan hukum. Selain itu, untuk mewujudkan digitalisasi pada pelayanan pengadilan melalui Posvakum pada pengadilan negeri Pati yang berguna untuk efisiensi dan efektivitas kinerja dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu membutuhkan sarana untuk mengoptimalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan. Selain hal tersebut, sarana tersebut harus bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum melalui sebagai pengadilan negeri Pati telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun terdapat beberapa kendala yang perlu dilakukan perubahan agar pelayanan bantuan hukum selalu berubah untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan implementasi dari nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, salah satunya yaitu berorientasi pada pelayanan. Dalam implementasi tersebut, ASN harus berupaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan perbaikan tiada henti guna meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, sejalan dengan perubahan zaman dan digitalisasi. Selain itu, satuan kerja atau penyedia layanan dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan dan berinovasi mengembangkan kreativitas dalam mendukung digitalisasi sehingga informasi dan layanan lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis melakukan rancangan aktualisasi pada kegiatan Latsar CPNS Gelombang 3 2022 dengan kegiatan perbaikan informasi dan layanan bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Pati agar mudah dijangkau oleh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum melalui optimalisasi informasi dan layanan bantuan hukum Posbakum secara online di Pengadilan Negeri Pati. Kemudian tujuan aktualisasi yang pertama membentuk ASN yang berintegritas profesional dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja sebagai ASN, serta internalisasi peran dan kedudukan ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Membentuk ASN yang kompeten, profesional, berintegritas, inovatif melalui pembuatan inovasi dan perubahan yang bermanfaat untuk satuan kerja. Yang ketiga, terciptanya layanan bantuan hukum secara online yang dapat diakses oleh para pencari keadilan dari mana saja dan kapan saja, sehingga tidak terbatas jarak dan waktu pelayanan, dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian manfaat aktualisasi bagi peserta Latsar yaitu sebagai pertanggungjawaban dalam kegiatan Latsar. Kemudian yang kedua, sebagai acuan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan kedudukan dan peran sebagai pelayan publik di satuan kerja. Kemudian untuk institusi atau organisasi, yang pertama sebagai solusi mengatasi isu dan melakukan optimalisasi terhadap pelayanan posbakum yang mudah dijangkau oleh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Kemudian mewujudkan misi Pengadilan Negeri Pati yang memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan yang dilaksanakan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum secara online. Kemudian bagi masyarakat, sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses dan layanan bantuan hukum secara online sehingga pelayanan yang diberikan cepat, efektif, dan efisien. Kemudian ruang lingkup aktualisasi. Yang pertama yaitu pemahaman dan penerapan nilai dasar profesi ASN berakhlak, serta menjalankan peran dan kedudukan ASN yang dilakukan di satuan kerja yaitu Pengadilan Negeri Pati. Yang kedua, layanan bantuan hukum yang dilakukan secara online melalui penanggung jawab layanan bantuan hukum Posbakum yang dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Kemudian yang terakhir, kegiatan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan mentor atau Ketua Pengadilan Negeri Pati, rekan kerja di bidang PTIP dan PTSP, serta penanggung jawab dan anggota Posbabum. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum secara online. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Inung. Silakan lanjut. Baik, Ibu, izin share screen.
Baik, yang pertama itu latar belakang. Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan cita-cita serta tujuan tersebut tentunya sangat berkaitan dengan aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki tugas dan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, telah ditetapkan ASN Branding, yaitu Bangga Melayani Bangsa, dengan nilai-nilai dasar operasional berakhlak, meliputi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang sekaligus membawahi 4 peradilan di antaranya peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Tentu dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung selalu berusaha untuk tampil optimal dalam pelayanan publik dengan selalu berlaku adil kepada setiap orang tanpa membedakan kedudukan jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, termasuk pelayan publik terhadap kaum disabilitas. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa hak pelayan publik untuk disabilitas meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak, kemudian pendampingan, penerjemahan di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Kemudian Pengadilan Negeri Pati sebagai lembaga peradilan umum sudah berupaya untuk melakukan pemenuhan Mazin Ibu. Saya mau ke belakang dulu ya Ibu. Ya, boleh Bu. Boleh Bu. Boleh, tapi yang berikutnya dulu kalau begitu ya. Oh, gih. Ibu. Nah, Maaf, nomor Ibu. 6. Ya, Saya izin share screen ya, Bu. ya silakan. Sudah muncul ya, Bu? Baik, untuk rancangan aktualisasi bab 1 saya melalui pendahuluan. Yang pertama, latar belakang aparatur sipil negara merupakan komponen utama dalam tata kelola pemerintahan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Tidak hanya dalam pemerintahan, peran ASN juga penting dalam kehidupan masyarakat. ASN sebagai pelayan publik harus memastikan bahwa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara responsif, adil, dan merata. Kemudian demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan publik yang baik, maka seorang ASN dalam menjalankan tugasnya harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seiring dengan perkembangan zaman, kini pemerintah sedang menghadapi berbagai tantangan seperti modernisasi, percepatan teknologi, peningkatan tuntutan kualitas pelayanan publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang ASN wajib memiliki komitmen dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas dirinya. Pelatihan dasar merupakan salah satu upaya pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk para calon aparatur sipil negara agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjelaskan mengenai proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Dengan berbagai tantangan birokrasi saat ini, adanya pelatihan dasar menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya mengajarkan pada penguasaan teknis dan pemahaman mengenai birokrasi, melainkan juga menguatkan karakter dan moral melalui nilai dasar berakhlak. Salah satu wujud konkret dari tantangan yang terjadi, termasuk dalam hal modernisasi dan perkembangan teknologi, terlihat pada sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan puncak dari lembaga peradilan di Indonesia yang memegang peran strategis dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Tantangan dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya muncul dari segi modernisasi atau digitalisasi peradilan saja, namun juga dari harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan lembaga peradilan.
Salah satu isu atau tantangan yang terdapat dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terkait dengan optimalisasi sistem peradilan di Indonesia. Kini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan e-court sebagai bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Adanya e-court diharapkan mampu mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meskipun digitalisasi melalui e-court membawa banyak manfaat, namun masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi penggunaan e-court tersebut. Sebagai lembaga penegakan hukum yang tertinggi, Mahkamah Agung harus selalu melakukan adaptasi dan inovasi, baik dalam aspek kelembagaan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi ASN sebagai aparatur peradilan dalam mengembangkan kompetensi dan inovasinya agar dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang ada dengan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak. Berdasarkan isu mengenai belum optimalnya penggunaan e-court di Mahkamah Agung, penulis sebagai calon pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Purwokerto mengajukan rangsangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Informasi mengenai Pengambilan Salinan Putusan Elektronik melalui e-court di Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai dasar berakhlak dan sebagai solusi untuk dapat mengoptimalkan penggunaan e-court, terutama dalam hal pengambilan salinan putusan secara elektronik. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan dari aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang itu sebagai berikut. Untuk tujuan jangka pendek dari kegiatan aktualisasi ini yaitu untuk menyusun konsep dan materi mengenai informasi pengambilan salinan putusan elektronik melalui e-court. Kedua, tujuan jangka menengah dari aktualisasi ini yaitu terciptanya informasi atau panduan mengenai pengambilan salinan putusan elektronik melalui e-court dengan media Google Site, videografis, dan infografis. Yang ketiga, tujuan jangka panjang dari kegiatan aktualisasi ini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik pengguna layanan maupun pencari keadilan secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengunggahnya ke dalam media digital resmi milik satuan kerja. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham dan dapat mengoptimalkan penggunaan e-court dalam hal pengambilan salinan putusan secara elektronik. Kemudian, mengenai manfaat, adapun tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak ini memiliki manfaat berupa yang pertama, bagi penulis, meningkatkan kualitas diri dengan selalu terbiasa dalam menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak pada saat menjalankan tugas dan pokok fungsinya. Yang kedua, bagi institusi, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dengan memberikan layanan yang lebih baik, maka citra publik Mahkamah Agung Republik Indonesia juga meningkat dan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan sistem peradilan di Indonesia. Bagi masyarakat, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengambilan salinan putusan elektronik melalui e-court. Dengan aktualisasi yang didasarkan pada nilai-nilai berakhlak juga membuat masyarakat merasa mudah dan lancar mendapatkan proses pelayanan hukum dan dapat memberikan pengalaman yang baik dalam hal pelayanan publik. Kemudian, ruang lingkup. Aktualisasi ini dilakukan dalam rentang waktu habituasi pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan BDK Semarang, yakni mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024, berlokasi di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan berkonsentrasi pada digitalisasi informasi pengambilan salinan putusan elektronik melalui e-court. Cukup sekian presentasi bab 1 dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Gimana Mbak Siti, mau dilanjutkan yang tadi atau ke nomor 7 dulu? Dilanjut, Ibu. Boleh. Nah, menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dinyatakan bahwa hak pelayan publik untuk penyandang disabilitas itu meliputi hak satu memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu pendampingan, penerjemahan, penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Kemudian, Pengadilan Negeri Pati ini sebagai salah satu lembaga peradilan umum tentunya sudah berupaya melakukan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Seperti sarana dan prasarana yang sudah tersedia yaitu alat bantu dengar, guide block, walker dorong atau roda, kemudian toilet difabel, kursi roda 3-in-1, bab selonjor, alat perekam suara digital, tempat duduk prioritas, dan buku braille. Namun hal itu belum dilakukan secara optimal
karena pendaftaran yang tersedia masih berbasis manual seperti yang ditujukan kepada warga negara yang sehat dan tidak mempunyai keterbatasan. Nah, berdasarkan uraian itu, maka saya akan melakukan optimalisasi pendaftaran pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas secara elektronik pada Pengadilan Negeri Pati. Kemudian tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Yang kedua yaitu membuat perubahan yang bermanfaat di satuan kerja. Manfaatnya, satu, bagi peserta diklat, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kegiatan Latsar CPNS. Yang kedua yaitu membangun karakter yang senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian yang ketiga yaitu menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyusun aktualisasi secara sistematif, inovatif, dan solutif. Yang kedua yaitu bagi Pengadilan Negeri Pati, terselesainya salah satu isu yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu membantu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Pati. Yang ketiga, perbaikan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas sehingga mendapatkan kenyamanan dan pelayanan yang cepat saat datang ke PTSP Pengadilan Negeri Pati. Ruang lingkupnya, yang pertama, pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pati. Kemudian yang kedua yaitu formulir Google Form pendaftaran pelayanan bagi penyandang disabilitas bisa diakses oleh pengunjung Pengadilan Negeri Pati dan petugas PTSP Pengadilan Negeri Pati. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang dibuat, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Pati, serta sosialisasi penggunaan formulir Google Form pendaftaran pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada petugas PTSP dan publikasi ke media sosial Pengadilan Negeri Pati. Sekian Ibu presentasi bab 1 saya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Silakan dilanjut nomor 7. Baik, Ibu, izin share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Monggo, Mbak. Baik. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa setiap CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan dasar untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal tersebut perlu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, kemudian tercantum pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berfungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang ASN seyogianya wajib memiliki kesiapsiagaan bela negara, menjunjung tinggi nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa dan negara. Dasar hukum tata cara pengangkatan seorang ASN termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebelum secara sah dinyatakan sebagai seorang ASN, seorang kandidat harus melalui masa
kerja percobaan selama 1 tahun dengan status sebagai calon pegawai negeri sipil. Dalam masa percobaan inilah seorang CPNS wajib melakukan serangkaian pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, menguatkan wawasan kebangsaan, dan kesiapsiagaan bela negara dengan tujuan untuk mempersiapkan terjun ke dunia kerja sebagai pelayan publik. Salah satu pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti CPNS adalah pelatihan dasar dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Materi yang dipaparkan dalam latsar tersebut wajib terlaporkan dalam aktualisasi dalam proses habituasi di unit kerja seorang CPNS tersebut ditempatkan, di mana dalam laporan ini adalah Pengadilan Agama Pati yang menjadi tempat aktualisasi penulis. Pengadilan Agama Pati merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan. Sebagai penyedia layanan kehakiman dituntut untuk memberikan pelayanan berupa perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk kepada kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, yakni bagi ibu menyusui dan balita yang harus disediakan ruang laktasi dan ruang bermain. Penyediaan ruang laktasi sendiri telah diatur melalui surat keputusan bersama 3 menteri atau SKB 3 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Surat keputusan bersama ini mewajibkan perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi untuk menyediakan ruang laktasi di tempat kerja agar ibu bisa menyusui anaknya atau memerah ASI untuk anaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diangkat sebuah judul dalam rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu optimalisasi pelayanan ruang laktasi dan ruang bermain di Pengadilan Agama Pati kelas 1A. Adapun tujuan dari penulisan rancangan aktualisasi ini agar penulis dapat melaksanakan habituasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan mampu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, menerapkan sikap ramah, solutif, cekatan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompeten terus berusaha meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis menerapkan sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, serta suka menolong orang lain. Loyal, selalu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik sesama ASN dan pimpinan instansi serta negara, dan menjaga kerahasiaan jabatan dan negara. Adaptif, selalu cepat dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan serta berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Manfaat rancangan aktualisasi ini adalah bagi Mahkamah Agung yang pertama membantu pelaksanaan reformasi birokrasi menuju zona integritas, yang kedua membantu dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, yang ketiga bentuk pengimplementasian dari Surat Edaran Dirjen Badilak Mahkamah Agung nomor 1669/DJA/HK .00/5/2021. Yang kedua, bagi Pengadilan Agama Pati, terselesaikannya salah satu isu yang terdapat dalam pelayanan dan pengelolaan ruang laktasi dan ruang bermain anak,
serta membantu memperkuat visi, misi, serta nilai-nilai organisasi dalam lingkungan satuan kerja. Bagi stakeholder, tercapainya pelayanan prima berupa kepuasan pengguna layanan ruang laktasi dan ruang bermain anak, serta terpenuhinya kebutuhan para pencari keadilan terutama ibu menyusui. Bagi peserta, memberikan kontribusi terhadap satuan kerja dengan memberikan solusi atas salah satu isu, menambah pengetahuan, wawasan dalam menyusun laporan aktualisasi secara sistematis, berpikir kritis dan solutif, serta membangun karakter yang senantiasa menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, kegiatan rancangan aktualisasi ini dilaksanakan sampai dengan 24 Oktober. Terus yang kedua, fokus dari kegiatan rancangan aktualisasi ini adalah ruang laktasi dan ruang bermain anak. Yang ketiga, proses pelaksanaan rancangan aktualisasi melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak meliputi mentor, widya istiwara, rekan kerja, dan atasan. Yang keempat, kegiatan dilakukan sesuai dengan rancangan aktualisasi yang dibuat, konsultasi dengan mentor, bimbingan dengan widya iswara, menyusun dan membuat rancangan aktualisasi untuk menjadi bahan seminar di akhir kegiatan. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, Mbak Titi, terima kasih. Ayo kita lanjut. Baik, Ibu, saya izin untuk share screen. Ya, silakan. Sudah muncul, Ibu? Ya, lanjut silakan. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, karena waktunya sudah cukup singkat ya, tinggal sedikit lagi, saya mau bacakan yang inti-intinya saja. Jadi untuk latar belakang, pelatihan dasar CPNS adalah pelatihan dalam masa jabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kemudian selanjutnya ada tujuan pelatihan dasar CPNS, pengembangan kompetensi dan dilakukan secara terintegrasi. Kemudian lanjut untuk paragraf yang kedua, CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya pelaksanaan aktualisasi di tempat tugas masing-masing dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu melalui pengamatan di lingkungan sekitar serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung tengah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik, baik dalam hal administrasi maupun persidangan melalui pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satu pelayanan publik berbasis elektronik yakni melalui aplikasi elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 365 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, e-berpadu memiliki berbagai fitur layanan. Salah satunya permohonan izin besuk tahanan. Pelayanan-pelayanan yang terdapat di e-berpadu dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan negeri setempat.
Aplikasi e-Berpadu telah digunakan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang diharapkan dapat menciptakan proses administrasi yang mudah untuk semua penerima pelayanan. Dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas sebagai penerima pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga yang dilakukan sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang pelayanan penyandang disabilitas. Namun, sejak digunakannya aplikasi e-Berpadu, masih terdapat pelayanan yang belum optimal, yakni masyarakat yang memerlukan izin besok tahanan masih banyak yang datang secara langsung ke Pengadilan Negeri Purbalingga. Kondisi ini tentu sangat disayangkan karena pengajuan izin besok tahanan dapat dilakukan melalui e-Berpadu tanpa harus datang langsung. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena ketidaktahuan masyarakat dalam pengajuan izin besok tahanan yang dapat dilakukan secara elektronik. Berdasarkan keadaan dan kondisi yang demikian, saya mengusulkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Alur Pelayanan Permohonan Izin Besok Tahanan di Pengadilan Negeri Purbalingga. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk membuat Pengadilan Negeri Purbalingga optimal dalam memberikan pelayanan izin besok tahanan secara elektronik. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dikaitkan dengan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, mengoptimalkan pelayanan izin besok tahanan di Pengadilan Negeri Purbalingga. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama manfaat bagi stakeholders agar mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan keadilan di Pengadilan Negeri Purbalingga melalui layanan informasi secara digital. Kemudian yang kedua, manfaat bagi unit kerja. Yang pertama, melaksanakan peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Kemudian yang kedua, melaksanakan ketentuan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang pelayanan penyandang disabilitas. Kemudian manfaat bagi peserta, yang pertama mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, memenuhi persyaratan kelulusan pelatihan dasar CPNS. Kemudian yang terakhir untuk ruang lingkupnya, yang pertama internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, layanan informasi secara digital yang diberikan kepada pemohon izin besok tahanan dapat diakses melalui sosial media Pengadilan Negeri Purbalingga, yakni YouTube dan website. Kemudian waktu pelaksanaannya dibatasi waktu selama pelaksanaan habituasi di Pengadilan Negeri Purbalingga. Baik, Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, dua lagi, saya rasa juga sama ya dengan teman-teman yang sudah membacakan ya. Kalau kita lihat kan sudah lebih dari 50%, sepertinya mirip-mirip begitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu, satu, saya ingin sampaikan dulu untuk semua ya, walaupun yang sudah baca ataupun yang sudah presentasikan ataupun yang belum, saya mengapresiasi dulu bahwa teman-teman sudah berhasil menyusun bab 1 sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dalam arti sudah memenuhi standar untuk bab 1. Namun ada sedikit teknis yang teman-teman harus sepakati dan harus sesuaikan. Misalnya penggunaan font. Ya, coba dilihat di buku petunjuknya itu menggunakannya apa. Misalnya Times New Roman berarti semuanya Times New Roman. Kalau Arial berarti semuanya Arial gitu ya. Antara orang pertama sampai yang ke-10. Jadi tidak beda-beda. Satu makalah tidak berbeda-beda fontnya. Harus sama. Kemudian biasanya kalau kita bikinnya per bab, kadang-kadang kita lupa nih mengatur font ya. Jadi itu tolong dicermati juga. Atau kadang-kadang kata pengantarnya nih belakangan bikinnya. Ah, itu juga biasanya berbeda. Kemudian untuk ukuran ya, ini kan kita laporan ini ada pendekatan ilmiahnya ya. Jadi tidak populer. Jadi kita menggunakan laporan ilmiah. Layoutnya 4, 4, 3, 3 gitu ya. Kemudian
Nah, spasinya nanti dilihat karena spasi ini bisa satu spasi, 1,5 atau 2. Nanti dilihat di panduannya. Nah, untuk membesarkan apa? Ada kan kadang-kadang kita pengen ngebesarin ya, apa judul atau sub item. Sebetulnya itu tidak ada harus besar gitu ya. Nah, paling judul yang nggak ya mungkin judul kalau nggak di 14, 16 gitu. Selebihnya biasanya 12 gitu ya. Jadi di dalam-dalam itu nggak usah membesarkan misalnya A terus kita besarin 14, tetap aja 12. Tapi bisa di bold gitu ya atau mungkin mau membedakan dengan garis miring, dimiringkan misalnya. Nah, itu untuk teknis. Kemudian teman-teman dari tadi menyimak eh, mungkin untuk tujuannya dibuat ya pembatasannya. Nah, tujuan jangka pendeknya apa? Tadi Siva udah menyampaikan ya. Menengahnya apa dan panjangnya apa. Walaupun tadi sudah diawali dengan presentasi pertama tadi ya, itu sudah sangat lengkap. Namun itu ada rumah-rumahnya ya teman-teman ya. Ada rumah-rumahnya. Jadi kalau untuk ASN berakhlaknya atau manajemennya dan lain-lainnya itu ada rumahnya di bab 2 ya di bab 3. Nah, kita hari ini sampai di bab ruang lingkup dulu. Nah, ruang lingkup sudah terbaca apa yang kira-kira mau kita buat ya aktivitasnya. Jadi di ruang lingkup itu memang betul sudah mencakup misalnya mau konsultasi, mau ini gitu ya. Nah, itu tadi udah bagus banget tadi apa Mbak Sulis. Nah, tetapi jangan lupa rumahnya di mana tuh gitu ya, di kamar berapa dia. Ya, jadi itu tinggal pindahin nanti di kamar bab 2 gitu. Sebagian mungkin ada di bab 3. Nah, kemudian untuk LBM-nya rata-rata kan memulai dari yang general ya. Dari undang-undang gitu kan, dari regulasi itu udah bagus. Tapi yang pasti harus ada kondisi yang saat ini dan kondisi yang nantinya akan berubah. Nah, tadi juga teman-teman sebetulnya sudah banyak menjelaskan tentang itu. Nah, oleh karena itu mungkin dicek cek and recheck aja ya. Kalau yang belum tajam nih fenomenanya, ditajamkan lagi ya. Apa kira-kira yang akan dilakukan perubahan? Kemudian itu teknis dan tujuan manfaat sudah betul. Jadi manfaat itu dari diri sendiri sampai ke masyarakat ya. Ini diharapkan bisa bermanfaat. Kemudian eh, untuk masing-masing ruang lingkup itu kan namanya ruang lingkup kan namanya memang belum belum detail ya, tetapi semestinya sudah ada gambaran di situ. Ya misalnya akan melakukan apa. Tadi udah bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau yang belum silakan dipertajam. Misalnya ruang lingkupnya nanti akan dilakukan di unit kerja gitu kan ya. Kemudian apa? Nah, ketika udah masuk ke masalahnya langsung disebutkan di sana antara lain akan melakukan ini. Koma-koma aja, nggak usah detail dulu gitu. Baik, sekarang saya yang bertanya, apakah ada kesulitan untuk menyusun bab berikutnya? Karena bab berikutnya kan sudah ada isinya kan, Anda udah bikin analisisnya kan ya, di tugasnya kan sudah tuh. Nah, tinggal menyusunnya dalam versi bab 2. Kalau memang ada kesulitan, saya ada beberapa contoh, tapi ini contohnya Kemenak ya, Anda bisa harus menyesuaikan saja dengan substansinya. Nanti saya kirim linknya gitu. Nah, silakan kalau mau mau lihat salah satu contoh lah gitu ya. Nanti saya kirimkan ke Mbak Tias atau nanti ke grup gitu. Nah, artinya ini juga bukan bukan benar 100% sempurna tidak, tapi ini menjadi acuan saja dalam teman-teman menyusun. Menyempurnakannya tetap dengan coaching gitu ya. Baik, mungkin itu dulu tuh hari ini ya. Karena kebetulan jam 10 saya hostnya, jadi apa namanya tidak mungkin harus tepat waktu di sana di linknya.
Kemudian untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh memanfaatkan grup WhatsApp ya untuk bertanya seperti itu. Dan kita akan jumpa lagi di hari Sabtu. Em, Kalau hari Sabtu sepertinya saya tidak bisa pagi karena kebetulan ada kelas tuh setiap Sabtu. Selesainya jam 9.15. Jadi mungkin kita mulai jam 9.30 ya untuk hari Sabtu. Kalau teman-teman sudah nanti saya kirimkan salah satu contoh, udah mau nyusun bab tiganya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nggak harus bab dua doang. Jadi nanti terakhir udah pemantapan apa yang kurang gitu. Ya, kalau ada waktunya diselesaikan saja sampai bab terakhir gitu. Nanti tinggal kita perbaiki. Kalau masih ada keliru-keliru sedikit gitu. Jadi nggak lama bimbingannya. Anda lebih banyak menyiapkan bagaimana menyiapkan bahasanya. Dan kita nanti ada latihan presentasi ya, random aja di bimbingan terakhir. Dan Anda, kita semua akan jadi pengujinya gitu kira-kira. Ya, oke baik teman-teman, cukup sekian dulu. Karena ini kayaknya handphonenya juga udah berdering-dering. Udah panggilan di apa ini karena sebenarnya tidak ada masalah ya cuma karena ada gangguan teknis tadi ya jadi agak terkendala kita. Baik, terima kasih untuk pengertiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperbaiki ya dan menyusun kembali. Terima kasih, Bu. Izin ya Terima sama-sama. kasih, Bu. kasih, Bu. Sama izin ya.